Apa kabar pecinta alur cerita film? Sehat dan bahagia selalu kan? Film thriller Korea Selatan yang disutradari oleh Kim Tae-jun dalam debut sutradaraannya dibintangi oleh Chun Woo-lee, Lee Si-won, dan Kim Hee-won. Film ini dirilis di Netflix pada tanggal 17 Februari lalu. Langsung saja kita ke filmnya, tapi sebelumnya untuk membantu channel ini berkembang, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya, share, dan komen agar tidak ketinggalan update terbaru dari Panada Film. Pintu teater dibuka. Malam itu Nami mabuk dan ketiduran di dalam bus saat akan pulang ke rumah. Tanpa sadar ponselnya terjatuh dan ditemukan oleh pria misterius bernama Oh Jun Young. Jun Young memang misterius karena ketika teman dekat Nami, Jun Eun-ju menghubungi ponsel temannya tersebut, dia menggunakan rekaman suara perempuan untuk menjawabnya. Nami sendiri tidak menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Dia baru sadar setelah Eun-ju datang ke kediamannya. Nami mencoba menghubungi ponselnya dan lagi-lagi Jun Young menjawab menggunakan suara rekaman wanita. Mereka lantas membuat janji untuk bertemu, tetapi Jun Young yang gagal masuk ke ponsel Nami berkali-kali malah menghancurkannya. Jun Young sengaja melakukan itu untuk mendapatkan kata sandi ponsel Nami. Woo Ji-man dan beberapa polisi menemukan mayat yang sudah membusuk. Di sana seorang polisi datang dan membawa temuannya berupa botol nutrisi untuk pohon. Dan mereka nggak yakin kalau temuan itu berhubungan dengan mayat temuannya. Kecuali Woo Ji-man. Setelah rekannya pergi, Woo Ji-man masuk ke dalam hutan dan menemukan botol nutrisi pohon yang sama dengan temuan rekannya tadi, dekat pohon palm. Kayaknya dia teringat sesuatu ketika dia melihat tulisan Woo Jun Young di batang pohon itu. Rekannya merasa kalau Jun Young pelakunya, mengira kalau sebulan lalu Jun Young kesana bertepatan dengan meninggalnya mayat yang baru diketemukan, dan meminta Ji-man menghubungi putranya Jun Young. Jun Young kembali menghubungi Nami, mengabarkan bahwa ponselnya tak sengaja jatuh dan merusak layarnya. Jun Young meminta Nami mengambilnya di tempat reparasi ponsel, dan mengabarkan bahwa untuk biaya servis sudah dibayar lunas olehnya. Beruntung banget Nami, namun kok kayak aneh gitu ya. Setelah mendapatkan alamat tempat ponsel Nami diservis, Nami langsung mendatanginya. Pusat perbelanjaan yang terlihat seperti gedung kosong yang lama tak terpakai. Nami pun memasukinya. Woo Repair. Di atas meja terlihat ponsel Nami yang membuat Nami yakin bahwa ini tempat reparasi yang dimaksud. Tak lama keluar pegawai tempat itu dan meminta Nami mengisikan formulir servis. Dari nama sampai ke kata sandi diisi oleh Nami. Setelah mendapatkan semua data Nami, pegawai itu langsung menggantikan layar hingga ponsel dapat dipergunakan kembali. Setelah selesai, pegawai itu seperti menginstal sebuah aplikasi ke dalam ponsel Nami. Ponsel itu dikembalikan ke Nami tanpa berpikir macam-macam. Nami pun pergi. Pegawai itu ternyata Jun Young. Aplikasi yang terinstal di ponsel Nami itu ternyata aplikasi pengintai yang dapat melihat semua aktivitas ponsel Nami. Data tersimpan sampai akun pribadi. Ngeri banget ya. Terus mau ngapain dia dengan data itu? Malamnya Jun Young datang ke kafe Nami dan memesan sari buah plum yang sudah lama tidak tersedia di menu karena memang tidak ada peminatnya. Itu membuat Nami heran, dari mana dia tahu kalau dulu pernah ada sari buah plum di situ. Dan akhirnya Nami menyajikannya sari buah plum yang dibuat ayahnya untuk Nami, dan Nami menjualnya.
Jiman menemui mantan istrinya yang sedang tertidur pulas. Jiman pun memeriksa ponsel mantan istrinya dan menemukan percakapan dengan Junyong putranya. Ibunya ingin mengirimkan makanan kesukaan putranya, Cham Namal, dan Junyong pun memberitahukan bahwa dirinya sudah pindah ke Wagokdong. Junyong sambil menyantap Cham Namal kiriman ibunya terlihat serius memantau aktivitas Nami, menunggu sampai Nami tertidur. Saat itulah Junyong mengambil alih ponselnya untuk menarik semua data Nami. Rencana yang sangat matang sepertinya sudah dipersiapkan. Terlihat Junyong mendapatkan 9 nama dalam kertas plannya. Bu Oh, atasan Nami menyampaikan jika dia ingin mengajukan kenaikan gaji Nami. Karena menurutnya kerja keras Nami yang membuat perusahaan itu berkembang. Nggak tanggung-tanggung, Bu Oh menyajikan 2 kali lipat dan itu membuat Nami senang. Ya iyalah seneng. Bu Oh juga berpesan kalau ini akan menjadi rahasia mereka berdua saja. Jiman memasakkan Cham Namal untuk mereka santap berdua. Jiman menceritakan bahwa dia melihat pohon plum di TKP, pohon yang mereka tanam saat Junyong berusia 10 tahun. Dan itu keinginan Junyong, menanam pohon plum di tempat rahasia, di sebuah pegunungan yang jauh dari rumahnya, dan tempat yang tak akan ada yang tahu jika menguburkan seseorang di sana. Istrinya terlihat bingung dengan cerita suaminya dan mencurigai jika suaminya menuduh putranya sebagai pelaku pembunuhan itu. Lalu Jiman menanyakan keberadaan putranya. Istrinya hanya diam, tidak mau mengatakan hingga Jiman mendapatkan alamat putranya dari rekan kerjanya melalui chat. Junyong menarik sejumlah uang dengan kartu atas nama Eun Mi-gyong, wanita yang mayatnya diketemukan dekat pohon plum miliknya. Bersamaan dengan Jiman yang menemukan fakta bahwa Junyong menggunakan nomor telepon milik seorang wanita bernama Eun Mi-gyong. Dari nomor itu terlacak alamat yang terletak di Wagokdong. Tempat ini pas banget dengan percakapan chat Junyong dengan mantan istrinya. Jiman mendatangi tempat itu. Saat bersamaan, Junyong pun berjalan menuju rumahnya. Jiman menemukan banyak fakta yang membuktikan bahwa putranya lah pelaku pembunuhan itu. Belum selesai, Jiman memeriksa Junyong tiba di rumah dan mengetahui bahwa ada seseorang di dalam rumahnya. Jiman menemukan banyak kartu nama di sana, salah satunya kartu nama ahli bedah plastik. Tiba-tiba Jiman mendapat SMS dari Junyong dan dikejutkan dengan foto kiriman Junyong. Foto Jiman dalam rumah itu. Jiman menyadari Junyong ada di sana dan mencari keberadaannya hingga dia menemukan ponsel yang dijalankan dari jarak jauh. Setelah kembali ke rumah itu, Jiman menemukan rumah yang sudah berantakan. Junyong kembali ke kafe Nami dengan membawa tas. Jun memesan minuman sari buah plum ke ayah Nami. Nami sedang menunggu pembeli yang ingin COD dari CD bekas yang dijual di toko online-nya. Ternyata pembeli itu Junyong. Di sana Junyong menawarkan tiket pertandingan basket untuk dijual di toko barang bekas milik Nami. Junyong tahu jika Nami suka banget pertandingan itu dan sepakat menukar tiket itu dengan CD bekas Nami. Junyong pun memberikan kartu nama ke Nami dengan alasan jika tiketnya bermasalah, Nami bisa menghubungi nomor yang ada di kartu nama itu. Ayah Nami datang membawa pesanan Junyong dan meminta Junyong segera pergi. Dalam mobil di depan rumah Nami, ayahnya ternyata tidak suka melihat kedekatan Nami dengan pria yang dia anggap aneh. Nami tak terima karena dia merasa tak sedekat yang diperkirakan ayahnya. Pertemuan di kafe tadi menurutnya hanya sebatas pertemuan jual beli saja. Tentang kartu nama itu diberikan jika tiketnya bermasalah, Nami bisa meminta uangnya kembali. Di dalam kamarnya Nami kesal dengan ponselnya. Setelah ponselnya diketemukan kembali, baterainya jadi cepat habis. Boros banget. Nami dibuat takut dengan suara ketukan dan kunci pintu yang dibuka dari luar. Dengan pisau pemberian ayahnya, Nami bersiap untuk menghadapi jika terjadi sesuatu. Ternyata,
Orang itu adalah Enju, sahabatnya. Kalau di ponsel Nami, Enju dinamai gadis cantik. Enju menceritakan kedatangannya atas permintaan Nami. Saat dia bertengkar dengan ibunya dan memutuskan untuk pergi dari rumah, Nami menyarankan Enju tinggal di rumahnya saja. Cerita dari Enju itu membuat Nami bingung karena dia tidak pernah sama sekali mengirimkan SMS seperti itu. Enju menanyakan tiket pertandingan yang diupload di akunnya. Nami menceritakan bahwa dia dapat saat dia jual CD bekasnya. Nami bingung karena hobinya banyak kemiripan dengannya. Dia pun memperlihatkan kartu nama yang dia terima dari Junyoung. Di kartu nama itu tertera bahwa pemiliknya bekerja di keamanan digital. Yoo-jung, sahabat SMP-nya, juga bekerja di tempat yang sama. Tanpa mereka sadari, terlihat ponsel Nami mengirim pesan ke ayahnya dan meminta ayahnya memasang aplikasi yang dikirimnya. Ayahnya sempat membatalkan pemasangan karena terlihat dari sumber yang tak diketahui. Setelah dijelaskan, akhirnya ayahnya memasang aplikasi itu. Jiman menemui ibu Mi Gyeong, korban yang mayatnya diketemukan di TKP dekat pohon plum miliknya. Ibunya menceritakan bahwa sebelum kepergiannya, anaknya pernah kehilangan ponselnya. Dan seseorang meninggalkan ponsel itu di tempat reparasi yang dia sendiri tidak tahu tempatnya di mana. Ayah Nami mendapat pesan bahwa paketnya telah tiba. Saat ingin mengambilnya di depan pintu, tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang. Nami dan Enju masih tertidur pulas dengan pose tidur yang enggak banget. Ketika terbangun, Nami langsung mengambil ponselnya dan terkejut melihat panggilan telepon dari Bu Oh. Ternyata alarm ponselnya mati dan membuat dia bangun jam 11 siang. Dalam perjalanan ke tempat kerjanya, Nami melihat beberapa postingan di akunnya yang membuka aib tempat kerjanya. Nami merasa ada seseorang yang sudah meretas ponselnya karena dia sama sekali tidak mengetahui postingan di akun pribadinya. Tiba di tempat kerjanya, sekeras apapun Nami berusaha menjelaskan bahwa ponselnya diretas, Bu Oh sudah terlanjur kecewa dan mendorong Nami keluar. Di kantor polisi, Enju dan Nami melaporkan bahwa ponsel Nami diretas seseorang dan meminta polisi menemukan pelakunya. Namun mereka tidak dapat membuktikannya hingga polisi pun tidak dapat membantu menemukan pelakunya. Ketika di depan kafe miliknya, Nami mengirim pesan ke ayahnya, menanyakan kenapa kafe hari ini tutup. Dan ternyata Junyoung yang menerima dan membalas pesan itu. Ayah Nami sudah berada dalam sekapan Junyoung. Junyoung mengatakan ke ayah Nami bahwa dengan ponselnya dia dapat mengetahui semuanya terkait orang yang diretas olehnya, termasuk Nami putrinya. Beberapa saat Junyoung datang ke kafe atas permintaan Enju. Enju mengatakan bahwa sebelum menghubungi Junyoung, Enju telah menghubungi Yoo Jong, temannya yang bekerja di perusahaan pengamanan digital, untuk membantu mencari pelaku peretasan ponsel Nami. Namun tidak dapat terhubung. Di sana Junyoung menjelaskan bahwa benar ponsel Nami diretas seseorang. Meski begitu, Nami tidak dapat melaporkan ke polisi karena tidak ada bukti kuat untuk membawanya ke sana. Junyoung juga mengatakan bahwa ponselnya sudah dibersihkan dan Nami tidak usah khawatir lagi menggunakan ponselnya. Sebelum pulang, di luar Junyoung mengarang cerita yang membuat Nami mencurigai Enju, sahabatnya, sebagai pelakunya. Dan benar, ternyata Nami termakan ucapan Junyoung. Nami mencurigai sahabatnya. Ketika Nami bertanya dalam keraguan-raguan apakah Enju pelakunya, bodohnya Enju malah mengakui apa yang tidak diperbuatnya. Mungkin Enju kesal karena sahabatnya sendiri bisa berpikiran seperti itu. Dan itu membuat Junyoung berhasil memecah persahabatan mereka. Di tempat reparasi Junyoung, Jiman dan rekannya menemukan banyak catatan yang berserakan. Dia menemukan 8 lembar nama yang pernah servis HP di sana. Salah satunya ada nama An Mi Gyeong, mayat yang diketemukan dekat pohon plum. Berkas lainnya dia menemukan nama Lee Nami, korban ke-9 yang masih hidup. Rekannya menyarankan menyiarkan di TV untuk menyelamatkannya.
Namun Jiman menolak. Dalam perdebatannya, tiba-tiba muncul dua orang polisi bersama Lee Nami. 조사할 게 좀 있어서 여기 어디 스마트폰 주준 사람이 여기다가 Jiman menanyakan identitas Nami dan kronologi bagaimana dia bisa sampai ke reparasi ini. Nami menginginkan pelakunya ditangkap dan Nami siap membantu Jiman dengan memancingnya datang ke rumahnya. Rencana pun dijalankan. Junyong mendatangi rumah Nami yang di sana sudah ada Jiman dan rekannya, bersiap untuk menangkapnya. Setelah berhasil menghadangnya, ternyata Jiman tidak mengenalinya karena Junyong pernah melakukan bedah plastik yang berubah wajahnya. Rekan Jiman mencurigainya dan menanyakan identitasnya. Namun Junyong malah balik mengancam hingga dia dipersilakan pergi. Nami memanggil Jiman dan rekannya untuk masuk ke rumahnya. Nami mengatakan bahwa pertemuannya diundur sampai minggu depan. Rekan Jiman mengatakan bahwa mereka tidak bisa selama itu menjaga rumah Nami. Dan mereka juga tidak dapat menghubungi Nami karena ponsel itu masih diretas. Nami memberi ide bahwa dia akan menggunakan ponsel lamanya untuk menghubungi Jiman. Saat Nami ke dalam mengganti ponselnya, kepala polisi menelpon Jiman dan meminta Jiman segera balik ke kantor. Nami mengganti ponselnya dengan menggunakan nomor yang sama. Setelah selesai, Nami diantar Jiman ke rumah ayahnya. Karena menurut Jiman bisa saja pelaku itu datang lagi dan mengancam keselamatan Nami. Setelah sampai di rumah ayahnya, Jiman berpesan jika pelakunya menghubunginya, Nami harus mengabari mereka. Nami menuliskan pesan pada sebuah kertas untuk ditunjukkan kepada mereka. Lalu Nami mengatakan jika tak mengirimkan pesan berarti sesuatu telah terjadi. Di dalam rumah, Nami langsung ke kamar ayahnya. Dilihat ayahnya sudah tertidur dan Nami tidak mau mengganggu ayahnya. Dalam kamar, Nami mendapat pesan dari Junyong yang mengetahui jika Nami mengganti ponselnya. Dan dia meminta Nami menelponnya. Saat Nami menelponnya, ternyata suara telepon Junyong ada di atas tempat Nami berdiri. Tanpa pikir panjang, Nami berlari menuju kamar ayahnya, dan ayahnya tidak ada di sana. Nami berusaha menelpon Jiman, namun Junyong menggagalkannya. Ponsel lama Nami ternyata dalam kendalinya. Terdengar rekaman saat Nami bertengkar dengan ayahnya di dalam mobil dulu. Nami mengambil kayu dan mencari sumber suara itu. Terlihat Junyong dengan gaya yang ngeselin nongol dari balik sofa. Nami menanyakan ayahnya. Junyong memperlihatkan ponselnya. Di sana terlihat ayahnya dalam bahaya. Nami diminta untuk mengirim pesan ke Jiman untuk mengabarkan kalau malam ini dia baik-baik saja dan meminta dilanjutkan besok saja. Akhirnya Nami menurutinya. Saat Junyong memeriksa ponsel Nami, Nami membuang kertas yang berisi pesan yang dia tulis untuk ditunjukkan ke Jiman. Nami kembali menanyakan ayahnya, namun Junyong malah pergi ke toilet. Nami mengikuti dan melihat ayahnya di dalam bathtub dengan mulut terisolasi, dan itu membuat Nami panik lari masuk ke dalam. Di sana Junyong memegang pisau ke arah ayahnya. Dia melempar solasi dan meminta Nami mengikat kakinya. Junyong meminta Nami berbalik, berlutut dengan tangan di belakang punggung. Karena Nami tidak melakukannya, Junyong membuka keran air yang berada di atas kepala ayahnya. Tidak ada pilihan lain selain mengikutinya. Junyong mengikat tangan Nami dan memberikan pisau miliknya, pemberian dari ayahnya. Nami meminta maaf ke ayahnya dan mengatakan bahwa sebentar lagi semua akan baik-baik saja. Nami pun meminta Junyong melepaskan ayahnya. Sebagai gantinya, Nami mau melakukan apapun yang diminta Junyong. Junyong mengatakan kalau begitu Nami saja yang dibunuh.
Dengan mengisolasi mulut Nami, Junyong menceburkan tubuh Nami ke dalam bathtub. Junyong tertawa bahagia. Dia memotret wajah Nami lalu pergi keluar kamar mandi. Di sana Junyong menemukan kertas yang dibuang Nami. Tertulis bahwa tak akan kirim pesan, hanya menelpon. Di luar, Jiman dan rekannya tiba dan memasuki rumah Nami. Junyong dengan senjata di tangan bersiap menghadapinya. Saat ingin beraksi, sebuah pistol mengarah wajahnya. Jiman menanyakan keberadaan Nami. Ketika Junyong memanggil Jiman ayah, itu membuat pukulan mendarat di wajah Junyong. Rekannya melihat tangan dalam kamar mandi dan berhasil menyelamatkan Nami. Jiman menyeret Junyong dan mengikat tangannya pada pegangan sofa. Junyong dalam keadaan wajah penuh darah, Jiman menanyakan keberadaan putranya. Junyong pun meyakinkan jika dia adalah putranya yang telah melakukan bedah wajah. Junyong pun mengatakan jika ayahnya lah yang membuat dirinya menjadi seperti sekarang dan meminta Jiman untuk menghentikan memukulnya. Setelah Jiman yakin bahwa itu adalah putranya, Junyong malah menepuk wajah Jiman dan mengatakan bahwa Jiman mudah untuk dibohongi. Dalam kamar mandi, Nami terlihat lemas dan ayahnya masih tak sadarkan diri. Di ruang tamu, Jiman kembali menghantam Junyong dan menanyakan keberadaan putranya. Junyong mengisyaratkan pada sebuah ruang tempat alat-alat dan catatan rencana pembunuhan berantai itu. Jiman memeriksa dan mendapatkan catatan Junyong yang kecewa dengan sikap ayahnya dan memutuskan menjadi pembunuh. Lalu Jiman memeriksa ponsel milik Junyong. Dari wallpaper ponsel itu terlihat foto wajah Junyong. Wajah separuh sudah dibedah dan wajah separuh sebelum dibedah. Saat itu Jiman baru yakin bahwa pemuda itu adalah Junyong putranya. Karena apa yang telah diperbuat putranya, Jiman berniat menghabisinya. Junyong meminta maaf dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ucapan itu membuat Jiman sebagai ayahnya membatalkan niatnya untuk membunuh Junyong. Dalam kamar mandi, Nami menatap tajam ke arah Junyong. Dengan pisau dari ayahnya, Nami melepas ikatan tangannya, mengambil pistol dan berjalan ke arah Junyong. Tanpa ragu, Nami melepaskan anak peluru ke dada Junyong dan membuat Junyong dalam kondisi kritis. Jiman mengambil pistol dari tangan Nami dan terdengar suara ayah Nami memanggil namanya. Dua keadaan yang diperlihatkan. Jiman yang sedih melihat putranya sekarat, sedang Nami yang senang melihat ayahnya selamat. Nami dievakuasi pihak polisi dan terlihat di salah satu ponsel menerima pesan dari gadis cantik yang meminta bertemu dan berbicara. Di era saat ponsel menjadi kebutuhan, hal ini bisa saja terjadi pada siapapun. Bagaimana ceritanya? Seru dari awal sampai akhir kan? Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya, komen, dan share video ini agar tidak ketinggalan update terbaru dari Panada Film. Sehat dan bahagia selalu saya doakan. Bye!